Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkanlah, nama saya Muh Salehuddin. NIM saya 25311010231. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Daljab batch 2 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di UIN Madura. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Kertagena Daja 1, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Saya akan melaksanakan uji kinerja dengan pendekatan cooperative learning. Mari kita simak videonya bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Luar biasa. Satu nikmat diantaranya, nikmat yang banyak itu yang diberikan oleh Allah ialah nikmat sehat. Tapi juga anak-anakku semuanya, tidak hanya sehat yang dibutuhkan dalam kita belajar, apalagi semangat. Coba Bapak buktikan dulu apakah kalian semangat atau tidak. Coba tepuk semangat. Luar biasa, kalian sudah semangat semuanya. Alhamdulillah sudah semangat. Luar biasa, mudah-mudahan nanti ilmu yang kita akan dapatkan ini jadi ilmu yang barokah dan manfaat. Namun sebelum materi diberikan kepada kalian semuanya, saya minta kepada Nanda Adiba untuk membuka pembelajaran materi pada saat ini. Saya minta kepada Adiba dipersilakan ke depan. Baiklah anak-anakku semuanya, Adiba akan membuka apa pembelajaran pada pagi ini dengan pembacaan doa bersama saya. Silakan nak, dimulai nak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabban wa bi-islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Nanda Adiba sudah membuka pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Sebelum itu kami absen dulu. Takutnya nanti ada di antara teman kalian yang tidak masuk. Akan periksa dari Bapak siapa yang tidak masuk dan siapa yang masuk terlebih dahulu. Absen nomor 1 Nanda Adiba. Hadir, luar biasa, alhamdulillah. Kemudian absen nomor 2 atas nama siapa ini? Atas nama Miftahul Ulum. Alhamdulillah. Apakah yang lain juga masuk semuanya, anak? Masuk. Tidak ada yang absen semuanya ya? Tidak ada yang absen, artinya tidak ada yang tidak masuk.
Masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah, selanjutnya mari kita membaca dulu ya. Membaca apa? Membaca apa nak? Pancasila. Apakah kalian hafal semuanya nak? Luar biasa. Ini bukan anak-anak yang cerdas. Hafal semua nak ya? Coba dimulai. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam kesudawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa anakku semuanya. Berarti sekarang anak-anakku sudah mau belajar. Namun sebelum kita belajar, Bapak perlu juga menegaskan tujuan daripada materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini ialah terkait zakat. Tujuannya kenapa? Apa tujuannya itu? Supaya kalian nanti di waktu mengeluarkan, mengamalkan ilmu yang didapatkan dari sini bisa diamalkan ke rumahnya. Seperti apa misalnya? Seperti kita mengeluarkan zakat dan lain sebagainya, tata caranya di sana. Namun sebelum itu saya minta dulu kepada semuanya, anak-anakku semuanya ya. Saya tanyakan dulu, apakah kalian sudah pernah belajar tentang zakat? Alhamdulillah. Coba saya minta dulu kepada Nanda Yaya. Kira-kira nak sampai belajar zakat sudah berapa kali? 1 kali. Berapa kali nak? 1 kali. Bagaimana kira-kira? Apakah Anda paham atau tidak? Paham. Paham, luar biasa, luar biasa. Sekarang saya tanyakan juga sama temannya yang lain, bukan hanya ini juga. Ini Nanda Adiba. Nanda Adiba, apakah juga pernah belajar tentang zakat nak? Pernah. Sudah berapa kali nak? 1 kali. 1 kali zakat. Kalau Bapak tanyakan zakat itu ada berapa macam nak? 2. 2 macam. Kalau kata temannya 2 macam, kira-kira apa nak? Yang pertama? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal. Nah ini luar biasa. Alhamdulillah materi yang akan diberikan anak-anakku semuanya sudah paham sebagian dan nanti bisa diperdalam lagi nak ya tentang masalah zakat. Mari kita semuanya sebelum materi diberikan kepada kalian sekarang tepuk ya, tepuk orang yang berhak menerima zakat ya. Coba 1, 2, 3. Ada 8. 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Amil. 4. Mualaf. 5. Hamba sahaya. 6. Orang berhutang. 7. Sabilillah. 8. Ibnu Sabir. Luar biasa. Seperti halnya tadi Bapak sudah jelaskan, sudah sudah disebutkan tadi bahwasanya materi akan diberikan pada kesempatan kali ini tentang zakat. Sebelum kalian nanti ini ya diberikan materi, kalian harus menonton video dulu terlebih dahulu ya. Video kita nanti bisa disimpulkan, bisa kita belajar bersama-sama.
Ini videonya nak ya, videonya tentang materi kita pada saat kita belajar hari ini, seperti itu. Ini salah satu video materi kita. Ya, terima kasih. Ini video yang sudah diputar oleh Bapak. Nanti kalian kita belajar bersama-sama. Yang pertama kita belajar tadi tentang zakat. Ya, definisi zakat. Di sini ada definisi zakat semuanya. Ada definisi zakat, bahwasanya zakat itu diwajibkan bagi setiap muslim. Tahu muslim? Coba sekarang saya minta kepada siapa ya? Nanda Kaisa. Anda tahu nak? Ya. Tahu muslim itu? Iya, kenapa? Siapa muslim itu nak? Muslim adalah Terima kasih, tepuk tangan dulu terlebih dahulu ya. Bagus, terima kasih. Berarti yang dikatakan muslim katanya orang Islam. Allahu Akbar. Jadi mereka itu kan ada banyak macamnya. Ada orang Islam, ada orang Hindu, ada orang Katolik, dan juga ada orang Protestan di sana. Jadi betul katanya teman kalian semuanya, Nanda. Siapa tadi? Kasyifa Nuril Kolbiyah, yang dikatakan muslim itu orang Islam, Pak, katanya. Luar biasa. Nah, itu nak ya yang dimaksud sekarang orang Islam harus mengeluarkan zakat. Maka semuanya manusia yang Islam wajib mengeluarkan zakat. Zakat itu banyak macamnya nak ya. Ada banyak macamnya. Pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Bagi siapa itu Bapak? Itu bagi orang Islam. Sekarang biasanya orang itu menanyakan, kapan waktunya? Kapan kita waktu mengeluarkan zakat? Maka Bapak menjelaskan di sini bahwasanya orang yang wajib mengeluarkan zakat itu pada saat sudah nyampe waktunya. Kapan waktunya orang Islam itu mengeluarkan zakat, khususnya zakat fitrah? bulan Ramadan. Coba Nanda Diba, gimana nak? Kapan waktunya orang Islam itu wajib mengeluarkan zakat? Bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Luar biasa. Jadi semuanya orang Islam itu punya kewajiban mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Pak, bagaimana seandainya ada orang Islam nyampe bulan Ramadan tidak mengeluarkan zakat fitrahnya? Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya haram, tidak sah ya. Maka kewajiban dosa di sana. Kalau kita tidak mengeluarkan itu maka dosa. Kenapa demikian? Karena itu termasuk perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya ini dengan anak-anakku semuanya ini merupakan punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bukan hanya itu saja, kita harus tahu juga siapa yang akan juga menerima zakat fitrah. Biasanya kalau kita ke masjid, ke musola, bawa apa biasanya? Bawa apa nak? Bawa beras atau jagung. Ada beras, ada jagung, dibawa ke masjid. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan, membagikan zakat kita kepada siapa lagi? Kepada orang yang menerima zakat. Ada berapa nak orang yang berhak terima zakat? Coba dulu tepuk orang yang bisa menerima zakat. Ada 8. 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Amil. 4. Mualaf.
luar biasa. Berarti ini antara 8 golongan yang bisa menerima zakat. Dibagikan kepada siapa? Dibagikan kepada orang yang 8 itu. Di antaranya ada fakir, ada miskin. Apakah di rumah kalian ada orang fakir atau miskin? Ada atau tidak? Ada. Seperti apa, Pak? Katanya temannya kalian semuanya, Nanda Kayisa tadi, ada, Pak, di rumah katanya. Pak, orang miskin, orang fakir itu ada. Ada orang misal hidup sebatang kara di sana. Ya. Maka itu termasuk orang miskin, termasuk orang fakir. Maka wajib bagi kita semuanya mengeluarkan zakat atau membagi zakat itu kepada mereka yang seperti itu. Siapa, Nak? Orang fakir dan miskin di sana. Ini di antara beberapa golongan yang berhak menerima zakat. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan membagikan 3 kelompok, ya, Nak, ya. 3 kelompok ini nanti 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, ada perwakilan dari kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3, dan di sini kelompok 1, Nak, ya. Ini kelompok 1, ya. Diperhatikan, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Ada 4 siswa. Kemudian ini kelompok 2. Ada berapa? Ada 3 siswa, ya. Yuk, ini ada 3 siswa untuk kelompok 2-nya. Kemudian ini kelompok 3. Kelompok 3 ini ada 3 siswa. Ada 3 siswa juga. Nanti sebagai ini bahan diskusi kalian, karena setiap kelompok, ketua kelompoknya nanti ini akan maju ke depan untuk mempresentasikan. Kemudian nanti kalau ada teman kalian maju ke depan mempresentasikan, nanti ditanyakan, ya, Nak, ya, ditanyakan sama temannya yang maju ke depan. Nanti Bapak minta kepada diantaranya kelompok pertama, 2 dan 3, nanti ada yang maju ke depan untuk mempresentasikan. Baiklah, Bapak akan membagikan kertas. Tugasnya yang pertama, nanti ini menyimpulkan, ya, Nak, ya, menyimpulkan hasil belajar tentang apa tadi? Zakat. Menyimpulkan, maju ke depan, menyimpulkan hasil belajar tentang zakat, ya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 ini menulis ada berapa golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 ini punya tugas kelompok. Kalian juga menjelaskan tentang zakat apa dan zakat apa. Misalnya zakat fitrah, zakat itu ada berapa? Ada 2. 1 zakat fitrah, 2 zakat mal, misalnya, ya, Nak, ya. Ya. Ini silakan nanti, ini tugas kelompok kalian. Dan ini juga tugas kelompok 2. Dan ini tugas kelompok 3. Selamat mengerjakan. Tulis. Pura-pura. Sambil belajar, sambil diskusi sama teman-temannya, ya, Nak, ya. Diskusi bagus. Ya, berarti nomor 1, Nak, ya. Ya, nomor 1. Silakan. Coba kelompok 3. Ya, silakan, Nak. Oh, ini nomor 1, Nak, ya. Bagus. Ayo lanjut. Bagus.
Kelompok satu mana? Oh ya, sudah. Ya. Bagus. Siap, bagus. Anda sulfa sudah, nah? Ya, kolaborasi dengan teman-temannya, nak ya. Bagus, ya. Kolaborasi dengan teman-temannya. Sudah juga. Ya, bagus. Luar biasa. Sudah selesai 1, 2 ya, nak ya. Nanti presentasi ke depan juga ya. Ya. Baik. Juga kelompok berikutnya, kelompok 3. Luar biasa semangatnya, luar biasa. Baik, apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Ini sudah pembagian kelompok, sudah selesai, sudah mengerjakan, dan yang kalian punya tugas sekarang untuk mempresentasikan ke depan. Nanti kelompok 1 siapa akan maju, kelompok 2 siapa akan maju, juga kelompok 3 akan maju. Tidak hanya maju saja, nanti yang lain, misalnya hanya kelompok 1 ke depan, mempresentasikan hasil materi yang kita pelajari, yang lain menanyakan terkait materi itu. Ya? Apakah paham semuanya? Satu contoh tadi, misalnya kelompok 2, materi pada hari ini tentang ini diterangkan semuanya. Kalau sudah selesai, kelompok 1, 2, dan 3 berhak memberikan pertanyaan kepada teman-temannya yang maju ke depan. Ayo, kira-kira kelompok berapa yang akan maju ke depan dulu? Hah? Kelompok berapa? 3. Kelompok 3, dipersilakan. Namun sebelumnya ini perkenalkan dulu, silakan perkenalan dulu, nak. Perkenalkan, nama saya Duriatul Saleha, kelas 5 dari kelompok 3. Saya punya pertanyaan kepada teman-teman. Bagi siapa zakat itu diwajibkan? Teman-teman, yang kedua, teman-teman, saya punya saudara umur 15 tahun. Apakah wajib mengeluarkan zakat fitrah? Terima kasih, ya, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali, nak, dulu, nak. Ini merupakan pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 3 sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 dan 2. Dan nanti semuanya sudah akan dijawab oleh teman-temannya. Untuk kelompok 1 mungkin ya, kelompok 1 dulu. Ini presentasi dulu, kelompok 1. Silakan, siapa akan maju depan? Perkenalkan dulu, nak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rizata Sabila Darula, kelas 5 dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan zakat? Teman-teman, saya punya kakek di rumah hidup sebatang kara. Apakah berhak menerima zakat? Sudah selesai, nak, ya? Ya. Ya, terima kasih. Baiklah, ini kelompok 1. Sekarang yang belum selesai berapa? Kelompok 2, silakan. Dari kelompok 2. Berupa apa zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Apa yang dinamakan zakat fitrah?
Baik, ini semuanya perwakilan kelompok masing-masing sudah maju ke depan. Berarti kalian punya kesimpulan ya, punya kesimpulan dalam materi ini banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan. Coba sekarang kelompok 1 tadi, kelompok 3 menanyakan tentang apa, Nak? Tentang apa? Tentang bagi siapa zakat itu diwajibkan? Bagi siapa zakat itu diwajibkan? Kelompok berapa yang menjawab? Kelompok berapa sini, Nak? Kelompok 1. Siapa yang menjawab? Oke, gimana? Fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, orang berhutang, sabilillah, itu sabil. Ada berapa semuanya, Nak? Ada 8. Ada 8 golongan katanya yang berhak menerima zakat. Apakah benar demikian? Benar. Coba dulu tepuk orang yang bisa menerima zakat. Ada 8. 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Amil. 4. Mu'alaf. 5. Pemberdaya. 6. Korban hutang. 7. Sabilillah. 8. Ilmu sabil. Luar biasa. Sekarang kelompok 2 tadi menanyakan tentang apa, Nak? Berupa apa zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Sekarang kalau kita berbicara zakat, maka kelompok 2 menanyakan juga berupa apa katanya zakat itu dikeluarkan. Adakah di antara kalian bisa menjawab? Kelompok berapa, Nak? Atas nama siapa? Baik. Dipersilakan jawab, Nak. Oh, berarti berbentuk beras atau jagung dan lain-lain. Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Berarti berupa apa? Atau beras, jagung dan lain-lain. Jadi tergantung makanan pokok kita setiap hari, Nak, ya. Jadi kalau kalian di rumahnya sering makan nasi putih, maka yang wajib kita keluarkan adalah beras. Betul apa tidak? Betul. Kalau kalian di rumahnya sering makan nasi jagung, maka yang dikeluarkan itu yang dibagikan kepada orang yang berhak menerima zakat nasi apa? Jagung. Kalau kalian sering makan nasi jagung. Pertanyaannya semisal dari Bapak, nah bagaimana kalau kalian nanti membayar zakat fitrahnya dari uang? Apakah boleh? Benar, Nak, ya? Katanya Kasifa ini diperbolehkan kita membayar zakat fitrah itu dengan apa, Nak? Uang. Dengan uang. Berapa banyaknya? 50.000. Menurut kelompok 1 kira-kira, kalau kita membayar zakat misal, zakat fitrah dibayar dengan uang, banyaknya berapa, Nak, kira-kira? 100.000. 100.000, luar biasa. Ada 50.000, ada 100.000. Jawabannya berbeda-beda. Sekarang kelompok 3. Kira-kira, ya, kita punya kewajiban melakukan zakat fitrah. Tidak mengeluarkan dengan jagung, tidak mengeluarkan dengan beras. Kalau diganti dengan uang, apakah boleh? Boleh. Boleh. Kalau diganti uang berapa kira-kira banyaknya? 35, luar biasa. Ini jawaban yang bervariasi. Apakah benar semuanya, Pak? Baiklah, Bapak akan jelaskan.
Sekarang begini, ada yang 100, ada yang 50, ada juga yang 35. Betul ya jawabannya ya? Bapak akan jelaskan bahwasanya kita kalau di cross, kalau mengeluarkan zakat, kebetulan kalian pakai uang, itu boleh hukumnya. Berapa Pak banyaknya Pak? Nih, berapa banyaknya? Tergantung harga beras yang ada di rumahnya. Kalau harga beras itu satu gantang, misalnya ya, satu gantang itu ada 3 kilo, harganya 100, maka yang wajib dikeluarkan itu 100 ribu. Seperti halnya kelompok 2 tadi menjawab. Di rumahnya harganya semisal beras itu satu gantang 3 kilo, itu harga 50. Maka uang yang harus kita keluarkan berarti 50 ribu. Luar biasa. Kelompok 3 juga demikian. Tadi menjawab berapa uang yang harus dikeluarkan? 35. Tapi dengan catatan nak ya, 35 ini sesuai dengan harga yang ada di rumahnya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya kelompok. Baiklah, ini materi alhamdulillah sudah kalian dapatkan pada kesempatan kali ini. Bapak akan menyimpulkan materi tentang zakat. Perlu diperhatikan semuanya bahwasanya zakat itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Dan yang kedua, kesimpulan dari materi ini bahwasanya zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat yang kedua zakat luar biasa. Juga kalau nanti kita mau mengeluarkan zakat, otomatis harus ada orang yang menerima. Nah, ya. Ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat di sana? Ada 8 golongan. Semuanya ini di antara yang 8 itu berhak semuanya. Ada orang fakir, ada orang miskin, ada amin, ada mu'allaf, ada hamba sahaya, ada sabilillah, dan yang terakhir ada musabil. Mereka yang di sana itu sesuai dengan tadi di materi ini maka berhak menerima zakat. Oleh karena itu mungkin ini kesimpulan saya. Setelah kita belajar materi, mungkin ada pertanyaan dari kalian semuanya. Ada pertanyaan? Ya, sebelum bertanya saya minta dulu nak ya, namanya siapa, kelas berapa, kelompok berapa nak ya? Berdiri dulu nak. Perkenalkan, nama saya kelas 5 dari kelompok 2. Ya. Hari ini saya akan menanyakan apa yang dinamakan zakat fitrah. Ya. Sudah nak ya? Terima kasih luar biasa, kasih tepuk tangan dulu untuk teman kita. Tadi teman kita menanyakan Nanda Kaisa Kashifa Nuril Kolbia, apa yang dinamakan zakat? Seperti itu nak ya? Luar biasa. Apa yang dinamakan zakat? Bapak jawab, yang dinamakan zakat di situ ada 2. Yang pertama istilah, ada lugatan. Yang pertama lugatan itu zakat ini suci, tumbuh dan berkembang. Artinya apa di sana? Kalau kita orang Islam, khususnya kita semuanya mengeluarkan zakat itu, maka intinya di sana itu mengeluarkan kotoran-kotoran kita, dikeluarkan, dibagikan pada orang lain. Selama ini misalnya 1 tahun, kan ini kewajiban kita setiap hari, terus setiap bulan 1 tahun semisal memberikan zakat 1 tahun 1 kali, maka kotoran kita akan hilang di sana. Tuh 1. Nomor 2, jawabannya kenapa dikatakan bertumbuh? Seperti halnya tadi dijelaskan dalam materi bahwasanya ini zakat malnya ya, zakat mal. Kalau ada orang yang dagang, misalnya modalnya di sana itu 1 juta.
Ternyata setelah 1 tahun menghasilkan, dagangan itu menghasilkan sampai 30 juta. Selebihnya dari 1 juta itu maka wajib mengeluarkan zakat. Ya, maka dikatakan bertumbuh, berkembang dan suci seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi di antara teman kalian yang punya pertanyaan. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan pembacaan doa bersama-sama. Saya minta tolong kepada Nanda Adiba untuk memimpin doa. Dipersilakan. Duduk siap. Sebelum pulang marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi fakirna wa fakki alana wa qarabatin lana bidinina amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai.